Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Warung Horor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita yang berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol menjadi salah satu urban legend yang telah banyak dikenal masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Sosok si manis ini bukan hanya sekedar cerita rakyat, tapi banyak yang mengaku pernah melihat sosoknya yang mengerikan. Kisah ini bermula dari seorang wanita cantik jelita yang bernama Siti Ariyah. Siti ini hidup pada awal abad ke-19. Saat itu negara Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Umur Siti kala itu adalah 16 tahun. Dikisahkan ada seorang juragan yang jatuh cinta pada Siti dan berniat menikahi Siti. Namun cintanya ditolak oleh Siti karena menurut Siti dia tidak akan menjadikannya sebagai istri, tapi hanya akan dijadikan sebagai selir juragan tersebut. Tentu saja Siti ini menolak. Dan karena tak mau dinikahi juragan tersebut, akhirnya Siti pun kabur dari rumahnya. Dalam pelariannya tersebut, ia bertemu dengan orang kaya di Batavia yang punya villa di kawasan Bintang Mas yang bernama Oi. Oi ini adalah seorang laki-laki yang sangat kaya raya. Ia pun sangat menyukai Siti, tapi ia juga hanya berniat untuk menjadikan Siti sebagai gundiknya. Tentu saja Siti menolak mentah-mentah dan kembali kabur. Sang juragan tak mau tinggal diam. Ia pun memerintahkan para anak buahnya atau boleh dibilang centengnya untuk menangkap Siti. Dan akhirnya Siti tertangkap di Bendungan Dempet dekat Danau Sunter. Dan akhirnya karena Siti ini terus melawan, centeng-centeng itu pun menghabisi Siti, lalu jasadnya dibuang begitu saja di areal persawahan di dekat Jembatan Ancol. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1817. Tapi kematian Siti ini bukanlah akhir dari kisahnya. Justru inilah awal dari teror kemunculan arwah Siti yang penasaran dan ingin membalas dendam atas kematiannya yang tragis. Sosok Siti ini kerap menampakkan diri pada orang-orang yang melintas di Jembatan Ancol pada saat hari telah larut malam. Banyak saksi dari orang-orang yang pernah melihat penampakan arwah Siti tersebut. Dari saksi-saksi yang pernah bertemu dengan sosok si Siti menceritakan bahwa sosok hantu tersebut adalah berwujud seorang wanita cantik dengan rambut panjang tergerai yang menggunakan gaun berwarna merah. Hantu itu berwajah cantik tapi sangat pucat. Di awal penampakannya, hantu si manis ini nampak sangat cantik dan menggoda. Tapi kemudian lambat laun berubah menjadi wanita dengan wajah hancur yang mengerikan. Tentu saja penampakan seperti itu akan membuat siapapun pasti takut melihatnya. Tapi sebenarnya menurut cerita masyarakat yang tinggal di sekitar Jembatan Ancol, si manis Jembatan Ancol ini sebenarnya tidak pernah membuat orang lain celaka. Karena menurut cerita yang beredar, si manis ini bukanlah sosok hantu yang jahat. Tapi banyak saksi mata atas penampakan si manis ini menjadi sangat trauma yang mendalam. Ada beberapa kisah pengalaman horor dari hantu penunggu Jembatan Ancol tersebut. Dan saat ini saya akan coba menceritakan salah satu kisah tersebut. Sebut saja ada seorang yang bernama Darman.
Darman ini adalah seorang karyawan perusahaan swasta yang jam kerjanya dibagi menjadi 3 shift, yaitu pagi, sore, dan malam hari. Suatu ketika, Darman ini mendapat giliran shift sore, yaitu mulai jam 4 sore sampai jam 12 malam. Kala itu, tepat pukul 12 malam, si Darman ini pulang kerja. Dan kebetulan rute menuju ke rumah Darman itu harus melewati jembatan Ancol. Sebenarnya si Darman ini adalah orang yang tergolong tidak percaya dengan hal yang namanya hantu atau sejenisnya. Ya, boleh dibilang si Darman ini adalah sosok pria yang pemberani. Dia memang pernah mendengar cerita tentang si manis jembatan Ancol dari teman-temannya. Tapi dia tidak percaya dan menganggap itu hanya mitos atau tahayul. Singkatnya, Darman yang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya sudah mendekati jembatan Ancol kurang lebih 50 meter lagi lah. Saat itulah matanya melihat ada seorang wanita sedang berjalan sendirian di tengah jembatan tersebut. Dari kejauhan, dia melihat perempuan itu mengenakan gaun berwarna merah dengan rambut panjang terurai. Dan kalau dia perhatikan dari bentuk postur tubuhnya, perempuan itu sepertinya sangat cantik. Dalam hatinya dia bergumam, ini perempuan cantik banget kayaknya. Ya memang, si Darman ini adalah seorang bujangan dan bahkan dia belum punya pacar. Lalu setelah semakin dekat, si Darman ini yakin benar kalau itu adalah memang sosok wanita cantik. Lalu Darman ini iseng melambatkan laju motornya, kemudian dia menyapa wanita itu. Si Mbak mau kemana malam-malam? Kok sendirian? Lalu si wanita itu menjawab, iya nih mas, mau ke Polker, mau ke rumah saudara. Wah, jauh tuh mbak, bagaimana kalau saya antar? Apa nggak ngerepotin mas? Ucap wanita itu lagi. Enggak kok mbak, ayo naik. Singkat cerita, wanita tersebut pun naik ke boncengan motornya si Darman. Dalam hati si Darman berpikir, wih ternyata memang bener-bener cantik ini perempuan. Apa kira-kira dia belum punya pacar atau suami ya? Mudah-mudahan belum. Seandainya dia mau jadi pacar aku, wih pasti seneng banget nih, ungkap Darman dalam hati. Namun tiba-tiba wanita itu berkata, mas, aku belum punya pacar kok. Tentu saja si Darman terkejut dan berpikir, kok cewek ini tahu apa yang kupikirkan? Ucapnya dalam hati. Lalu Darman menjawab, oh iya mbak, kok mbak bisa tahu apa yang kupikirkan? Si perempuan itu hanya tersenyum kecil. Lalu saat melewati sebuah tikungan yang agak sepi dan gelap, tiba-tiba Darman mencium aroma bunga melati. Tapi si Darman menganggap bahwa wanita itu mungkin memang memakai parfum aroma melati. Jadi dia cuek aja dan tetap melajukan sepeda motornya. Beberapa saat kemudian si wanita itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Mas, kok malam-malam begini keluyuran? Apa nggak takut ketemu sama hantu? Lalu si Darman pun menjawab, hantu? Ah, mana ada hantu zaman udah modern begini mbak? Saya nggak percaya. Itu kan hanya mitos atau cerita orang-orang yang penakut, ucap si Darman. Oh gitu ya mas, berarti mas nggak takut sama hantu? Enggak mbak, saya nggak takut, jawab si Darman dengan penuh rasa percaya diri. Si wanita itu pun terdiam. Beberapa menit berlalu. Angin berhembus dari arah belakang.
Kembali si Darman mencium aroma melati yang menyengat. Tapi kali ini samar-samar juga tercium aroma bangkai yang busuk. "Maaf mbak, mbak pakai parfum melati ya?" Si Darman yang penasaran bertanya kepada si mbak. Iya nih mas, saya memang sangat suka aroma melati. Malah saya sangat suka makan bunga melati loh, jawab wanita tersebut. Si Darman pun agak terkejut dan dia kembali bertanya, yang bener sih mbak, masa sih ada orang suka makan bunga melati? Iya mas bener, emang mas gak percaya? Si mbak ini bercanda aja, timpal si Darman kemudian. Singkatnya, setelah beberapa saat melaju di atas motor, tiba-tiba wanita itu meminta Darman untuk berhenti. Dia mengatakan bahwa telah sampai di tujuannya. Si Darman pun menepikan motornya. "Udah sampai nih mas, itu rumah saudara saya," kata wanita tersebut sambil menunjuk pada sebuah rumah bercat putih yang cukup besar dan agak serem. "Ayo mas, mampir dulu, biar saya buatkan kopi," ajak wanita tersebut. "Nggak usah mbak, saya terus aja, nggak enak udah malam," ucap Darman agak ragu karena tiba-tiba jiwa pemberaninya menjadi hilang dan ia merasakan ada sedikit merinding. Tapi wanita itu memaksa. "Ayolah mas, katanya pengen jadi pacar saya." Dalam hati lagi Darman berpikir, kok si mbak tahu semua yang ada dalam pikiranku? Tapi si Darman tetap berpikir positif, mungkin si mbak hanya nebak-nebak. Lalu singkatnya, dengan sedikit ragu, Darman pun memasukkan motornya di halaman rumah bercat putih itu. Lalu dia memarkirkan motornya di halaman rumah tersebut. Wanita itu lalu mengajak Darman masuk ke rumah itu. Tapi anehnya, wanita itu membuka pintu tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Si Darman heran, katanya rumah saudaranya. Tapi kok cewek ini langsung nyelonong aja? Masa bodoh, ucap Darman dalam hati. Sambil mengikuti wanita tersebut masuk ke dalam rumah, lalu si Darman dipersilahkan duduk di kursi ruang tamu. Sementara si mbak terus masuk ke ruangan yang lain. Beberapa saat kemudian, si mbak pun keluar lagi dan menemui Darman dengan membawa secangkir kopi dan menyuguhkannya kepada si Darman. Singkatnya, Darman dan perempuan tersebut pun terlibat dalam percakapan. "Maaf mbak, kita dari tadi udah banyak ngobrol, tapi saya belum tahu siapa nama si mbak," tanya si Darman membuka percakapan. "Oh iya mas, nama saya Siti, lengkapnya Siti Ariyah," ucap wanita tersebut sambil mengulurkan tangannya. Darman pun menerima uluran tangan wanita itu. Tapi alangkah terkejutnya si Darman saat memegang tangan wanita itu, karena tangan wanita itu sangat dingin, sedingin es. Ya, tapi dalam hati si Darman berpikir mungkin tadi karena habis kena angin malam, jadi tangannya terasa dingin. Sambil ngobrol ngalir ngidul, si Darman ini memperhatikan wajah Siti. Dan ternyata setelah dia perhatikan, si Siti ini memang memiliki wajah yang sangat cantik, tapi pucat, seperti tidak ada aliran darah di wajahnya itu. Semakin dia perhatikan wajah Siti ini, hati Darman seperti bergetar dan ada perasaan suka di dalam hatinya. Ya maklumlah, si Darman ini kan masih jomblo. Jadi kalau ketemu cewek yang agak cantik, ya udah pastilah dia akan merasa tertarik gitu.
Tak lama berselang, si Darman tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Lalu ia meminta mbak itu untuk menunjukkan di mana letak toilet. Siti pun menunjukkan arah ke toilet yang kurang lebih berjarak kira-kira 10 meter dari tempat mereka ngobrol. Sambil berjalan ke toilet, si Darman ini celingak-celinguk memperhatikan rumah ini. Dalam hati Darman berpikir, rumah ini cukup besar, tapi agak serem karena penerangannya hanya remang-remang. Perabotannya memang cukup mewah, tapi barang-barang yang di dalam rumah itu sepertinya adalah barang-barang kuno, dan bahkan mungkin barang-barang itu adalah seperti layaknya barang-barang di zaman perjuangan dulu. Si Darman membuang pikiran buruknya. Lalu setelah sampai di toilet, Darman pun menuntaskan hajatnya. Tapi tiba-tiba lampu di dalam toilet berkedip-kedip seperti yang sering ia lihat dalam film horor. Darman pun kebingungan. Dia lalu berjalan setengah berlari keluar dari toilet tersebut. Saat sudah di toilet, lagi-lagi Darman mencium aroma bunga melati yang bercampur dengan aroma bangkai yang tambah menyengat. Baunya ini tambah parah. Bau apa lagi ini ya? Ucap Darman dalam hati sambil agak merinding. Kemudian dia mendengar ada suara-suara aneh dari balik dinding, seperti langkah kaki yang mendekat dan menjauh. Lalu terdengar juga seperti tangisan pilu yang memecah kesunyian malam. Merasa merinding dan ketakutan, Darman pun berteriak memanggil Siti. Siti, Siti, ada apa ini? Tolong! Sambil berlari-lari, Darman pun menuju ke ruang tamu di mana tadi dia bercakap dengan Siti Arya. Tapi sesampainya di ruang tamu, ternyata perempuan yang dicarinya tadi sudah tidak ada lagi di situ. Sambil terus memanggil-manggil Siti, dalam keadaan yang panik, Darman berusaha mencari pintu untuk keluar dari rumah itu. Tapi ternyata pintu rumah tersebut terkunci. Lalu tiba-tiba udara di ruangan itu berubah menjadi sangat dingin menusuk tulang. Hawa di ruangan itu pun berubah menjadi pengap yang sangat menyesakkan dada. Bulu kuduk si Darman berdiri semua. Lalu ia memperhatikan ada suara berderit dari samping ruangan itu. Dia memperhatikan ternyata kursi goyang yang ada di sudut ruangan itu pun tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Semakin ketakutan Darman ini, kemudian ia tambah mencium lagi aroma bunga melati bercampur aroma bangkai itu pun semakin jelas menusuk hidungnya. Darman semakin tegang. Seumur hidup baru kali ini dia mengalami kejadian seperti itu. Lalu tiba-tiba samar-samar terdengar suara tawa perempuan cekikikan, lalu berubah menjadi jeritan melengking dan tangisan yang menyayat hati. Seketika jantung Darman berdegup kencang. Bulu kuduknya semakin berdiri karena rasa ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba samar-samar muncul sosok perempuan di hadapannya dengan gaun merah berambut panjang tergerai menutupi wajahnya yang menunduk. Hingga perlahan-lahan wajah itu mendongak memperlihatkan wajahnya yang hancur menakutkan. Tapi dalam pikiran yang takut luar biasa, si Darman masih bisa mengenali sosok wanita itu yang tak lain dan tak bukan adalah sosok Siti Arya. Darman pun menjerit ketakutan. Ampun Siti, apa salah saya? Maafkan saya Siti, ampun. Dan itulah yang terakhir kali dia ingat. Setelah itu semuanya menjadi gelap dalam pandangan si Darman.
Darman pun seketika pingsan di tempat itu. Singkat cerita, keesokan paginya Darman dibangunkan oleh seorang tukang becak yang kebetulan lewat di situ. Mas, bangun mas. Ngapain mas tidur di sini? Ucap si abang becak tersebut. Darman pun tergagap bangun. Lalu dengan terbata-bata, dia berkata, "Loh, saya di mana pak? Kok bisa saya tidur di sini?" "Loh, kok malah nanya saya? Seharusnya saya yang nanya, masnya ngapain tiduran di sini? Ini di pinggir Danau Sunter, mas," ucap si abang becak tersebut. "Hah? Astagfirullahaladzim. Semalam saya nganterin seorang wanita yang bernama Siti Ariyah. Dia ngajak saya mampir ke rumahnya, pak. Tapi tiba-tiba dia berubah menjadi hantu yang sangat mengerikan, pak. Kemudian saya udah nggak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba gelap pandangan saya." "Ya sudahlah mas, makanya mas, lain kali kalau mau pergi baca doa dulu. Kalau boleh tahu ya mas, di mana mas ketemu sama perempuan itu?" ucap si abang becak. "Di jembatan Ancol pak," ucap si Darman. "Walah, pantesan. Lain kali ya mas, kalau mau lewat jembatan Ancol, klekson dulu 3 kali biar nggak diganggu sama para penunggu jembatan. Berarti si mas semalam itu nganterin si manis jembatan Ancol. Ya, nama Siti Ariyah itulah yang dikenal sebagai sosok si manis jembatan Ancol tersebut." Si Darman pun manggut-manggut dengan penuh kengerian. Sambil memperhatikan sekelilingnya dengan penuh rasa heran, karena seingat dia, si Darman ini mampir ke sebuah rumah gedung bercat putih yang agak serem. Tapi kok sekarang yang ada malah pohon beringin besar di pinggiran danau. Si Darman masih gak habis pikir dengan pikiran kacau yang tidak karuan. Dia tidak bisa mencerna apa yang tadi malam dialaminya. Akhirnya si Darman pun berpamitan dengan si abang becak tersebut dengan hati masih bertanya-tanya dan masih berusaha mencerna akan apa yang sebenarnya telah dialaminya tadi malam. Hingga kini jembatan Ancol masih menyimpan misteri yang menakutkan. Tapi kabarnya sekarang penampakan si manis jembatan Ancol ini sudah jarang atau malah hampir nggak pernah lagi. Tapi untuk teman-teman yang sering melintasi jembatan Ancol ini pada malam hari dengan kendaraan bermotor, ada baiknya klekson dulu dan jangan ugal-ugalan ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Karena penunggu jembatan Ancol yang sudah tidak pernah menampakkan diri itu bukan berarti nggak ada ya. Baiklah, kiranya sampai di sini dulu cerita tentang si manis jembatan Ancol ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman atau punya pendapat yang berbeda dengan cerita ini, silahkan komen di bawah ya. Dan tak lupa juga buat teman-teman yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Share juga boleh. Sekian cerita dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.